Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan ini, kita telah masuk pada bab yang ketiga, yaitu tentang integral. Pada bab ini, yang akan kita pelajari adalah tentang integral tak tentu dan integral tentu. Apa saja sih yang dipelajari tentang integral tak tentu? Di sini ada pengertian tentang integral. Kemudian ada integral tak tentu dari fungsi aljabar. Kemudian ada cara menyelesaikan integral tak tentu dengan metode substitusi. Kemudian ada pengaplikasian integral tak tentu dari fungsi aljabar. Nah, yang sekarang yang akan saya bahas adalah tentang pengertian integral. Integral merupakan pokok bahasan matematika yang dikembangkan dari konsep limit dan turunan. Maka pelajaran integral ini adanya setelah pelajaran dari materi limit dan juga turunan yang sudah kalian pelajari di bab 1 dan bab 2. Kemudian, konsep integral itu digunakan untuk menentukan fungsi jarak yang diketahui kecepatannya. Itu adalah salah satu fungsi dari konsep integral untuk kegiatan sehari-hari, seperti itu. Kemudian, semua antiturunan atau antiturunan itu adalah sebutan dari integral. Dari fungsi X dinotasikan dengan ini, tanda seperti S panjang ini adalah tanda integral. Jadi integral fungsi fx dx dibacanya integral fungsi fx terhadap x, seperti itu. Bentuk integral fungsi fx dx disebut integral tak tentu dan fx disebut sebagai integrannya. Tak tentu, kenapa di sini dibilang tak tentu? Karena dia tidak ada batasannya. Ketika di tanda integral ini hanya polos saja, tidak ada batasan angkanya di atas dan di bawah, maka disebutnya adalah integral tak tentu. Integral tak tentu dari fungsi aljabar. Jika kalian ingin mengetahui fungsi awal dari fungsi turunan, dapat dicari dengan menggunakan integral. Maka di situ integral disebutnya antiturunan. Dia kebalikannya dari turunan. Kalau fungsi yang sudah diturunkan, kemudian kamu mau membalikkan ke fungsi awal, itu menggunakan integral. Caranya seperti ini. Integral ax pangkat n dx, maka penyelesaiannya adalah a per atau menjadi pecahan n atau pangkat yang di sini turun ke sini ditambah 1, kemudian x-nya pangkatnya juga ditambahkan 1 plus c. Jangan lupa, kalau sudah hilang tanda integralnya maka di belakangnya ada plus c. C di situ adalah konstanta atau sebutan sebagai angka, tapi tidak ditulis angka, ditulisnya c saja. Dengan n bilangan rasional dan n-nya itu tidak sama dengan min 1, seperti itu. Kemudian di sini ada sifat-sifat integral tak tentu. 1. Integral a dx sama dengan ax plus c. A di sini adalah konstanta. Konstanta di situ maksudnya adalah sebuah angka. Jadi kalau di sini integral angka dx sama dengan angkanya ini nanti jadi memiliki x. Karena kan kalau integral itu pangkat x-nya bertambah. Beda dengan turunan kemarin, pangkatnya berkurang, seperti itu. Kemudian di nomor 2 ada sifat integral a fx dx sama dengan a-nya di sini masih konstanta, pindah ke depan di depan tanda integral. Kemudian yang kamu integralkan cukup fungsinya saja, seperti itu. A di sini masih konstanta. Setelah itu
Yang ketiga ada integral fungsi fx ditambah fungsi gx dx. Jadi kamu pisahin nih, kamu integralin dulu fungsi fx-nya jadi hasilnya berapa, kemudian fungsi gx-nya berapa, seperti itu. Yang keempat adalah pengurangan fungsi pada integral. Jadi dikurangin dulu satu-satu, diintegralkan dulu satu-satu, baru nanti dikurangkan hasilnya. Ini adalah beberapa sifat integral tak tentu yang umum digunakan. Selanjutnya, ini adalah contohnya dalam penyelesaian bentuk integral-integral. Yang pertama, di sini ada integral 2 dx. Berarti masuk ke sifat yang pertama ya, dengan integral a dx. Berarti hasilnya si angka itu tinggal ditambahkan variabel x plus c. Maka hasil dari integral 2 dx sama dengan 2x ditambah c, seperti itu. Ini untuk sifat yang pertama. Yang kedua, di sini ada contoh integral 5x pangkat 3 dx. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara umum yang pertama tadi tentang integral, cara penyelesaian integral. 5 di sini per pangkat turunin ditambah 1, kemudian x pangkatnya ditambahkan 1 plus c. Kemudian ini dijumlah, maka jadinya 5/4 x pangkat 4 plus c. Ini hasilnya untuk integral 5x pangkat 3 dx. Setelah itu yang c ada integral 1/x pangkat 3 dx. Caranya bagaimana kalau variabelnya ada di penyebut seperti ini, ada di bawah gitu kan. Nah, si variabel x-nya ini kamu naikin dulu ke atas. Nah, kalau naik ke atas berarti pangkat yang tadinya di bawah positif naik ke atas menjadi negatif seperti ini. Tadinya kan 1/x pangkat 3 ada di bawah kan, x pangkat 3. Nah, kalau naik jadinya x pangkat min 3. Dikarenakan di sininya 1, maka di sini nggak bisa ditulis lagi. Jadi tinggal x pangkat min 3. Tapi kalau di sini angkanya 5, misalkan berarti di sini adalah integral 5x pangkat min 3, seperti itu. Kalau sudah variabelnya pindah ke atas atau sudah tidak menjadi penyebut, baru kita bisa operasikan integral. Berarti kan di depannya 1, maka di sini 1 per pangkatnya turun min 3 ditambah 1, variabel x pangkatnya juga min 3 ditambah 1. Ini harusnya ada plus c. Ini plus c. Sini juga plus c. 1 per min 3 tambah 1, min 3 tambah 1 jadinya min 2. Jadi min 1/2. X-nya pangkat min 3 tambah 1 jadi min pangkat min 2. Maka hasilnya adalah integral 1/x pangkat 3 dx sama dengan min 1/2x pangkat 2. Tadi kan x-nya min tuh di atas, min 2. Pindahin ke bawah supaya jadi positif. Jangan lupa tambahin plus c. Kemudian yang d integral dalam bentuk akar. Dalam bentuk akar seperti ini, maka variabelnya kamu jadiin pangkat biasa. Jadi seperti ini. Yang di dalam jadi di atas, yang angka yang di luar akar itu jadi penyebut. Maka bentuk integral akar 4 dari x pangkat 3 bentuknya seperti ini. Jadi integral x pangkat 3/4 dx. Kalau sudah seperti ini baru kita operasikan integralnya. Di depan variabel tidak ada angka, berarti angka 1. 1 per pangkatnya 3/4 ditambah 1, x pangkatnya juga 3/4 ditambah 1 plus c. Setelah itu 3/4 ditambah 1 jadinya 7/4. 7/4, x-nya juga pangkat 7/4. Kemudian posisi ini dibalik, maka jadinya seperti ini. Tadinya 7/4 jadinya 4/7 karena dia naik ke atas, gitu kan ya. 4/7 x pangkat 7/4 plus c.
seperti ini. Selanjutnya di E. Di sini ada integral X tambah 1 dikali X min 3 dx. Kalau bentuknya seperti ini, kamu perkalian pelangi dulu. Dikalikan dulu yang di dalam kurung. Berarti kan ada X ditambah 1 dengan X min 3. X dikali X hasilnya X pangkat 2. Kemudian X dikali min 3 jadi min 3X. Kemudian 1 dikali X adalah plus X. Kemudian ada 1 dikali min 3 jadinya min 3. Maka kalau disederhanakan jadinya X kuadrat min 3 ditambah 1 jadinya min 2X dikurang 3. Setelah itu kalau sudah dapat perkaliannya, maka kamu taruh sini. Ini ya, jadinya integral X kuadrat min 2X min 3 dx. Kalau sudah baru bisa dioperasikan integralnya. Di depan tidak ada angka berarti 1. 1 per pangkatnya 2 berarti 2 tambah 1. X 2 pangkat 2 tambah 1 dikurang. Di sini ada angkanya 2 berarti 2 per pangkatnya tidak ditulis berarti ini pangkat 1, maka jadi 1 tambah 1. Kemudian X 1 tambah 1 dikurang 3-nya nggak punya variabel, maka jadi punya variabel. Jangan lupa plus C. Ini dijumlahin jadinya 1/3 X pangkat 3 min 2 per 1 tambah 1 2 ya, 2/2 menjadi 1 di sini. Jadi X pangkat 2 min 3X plus C. Dan kalau kalian masih kurang paham, silahkan kalian lihat di buku kalian, baca di buku kalian di halaman 74 sampai dengan 76. Di situ ada contoh-contoh lagi yang bisa memperjelas dari pemahaman tentang integral tak tentu. Saya kira cukup materi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan.